Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 87, 88, 89, 91, 92, dan halaman 93. Oke ya, langsung aja kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 87 dan halaman 88 di bagian ayo berlatih. Oke, mari kita baca. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan lompat kata tersebut. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing ya. Oke, untuk jawabannya yaitu sebelum memulai kegiatan lakukan pemanasan dengan mempraktikkan gerakan non-lokomotor yaitu memutar pinggang, menekuk badan, tangan, dan kaki, memiringkan badan, membentangkan tangan dan telinga, memutar badan menghadap ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Minta satu atau beberapa siswa untuk memimpin pemanasan di depan teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Bola yang dibutuhkan, bola kecil 2, kardus 2. Cara bermain yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris, letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat kata menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang bisa memasukkan bola lebih sering adalah pemenangnya. Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa tulis dulu karena itu jawabannya agak panjang. Jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lompat kata. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke, ini ada pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan yang sudah kalian bisa lakukan dengan baik ya. Jadi jawaban tiap anak bisa berbeda-beda. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini, iya saya sudah lakukan dengan baik. Selanjutnya, apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Nah, ini lagi-lagi silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Apa yang masih belum dapat kalian lakukan dengan baik, oke ya. Untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan melompat dengan seimbang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Nah, ini untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya yaitu berlatih lebih giat lagi dan bersungguh-sungguh agar mendapat hasil yang maksimal. Oke ya, itu silahkan untuk jawaban dari soal tersebut bisa kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 89, 91, 92, dan halaman 93. Kita masuk di bagian ayo berdiskusi. Oke, mari kita baca. Sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Diskusikan kembali secara berkelompok sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta pikiran pada kolom berikut. Nah, ini lagi-lagi jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya yaitu, ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Nomor 1, sesuai topik. Nomor 2, jawabannya bukan iya dan tidak. Nomor 3, antar pertanyaan berkesinambungan. Nomor 4, menggali lebih banyak informasi. Nomor 5, bahasa yang benar. Nomor 6, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Nomor 7, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Yang A, sebelum melakukan wawancara, yaitu buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap sopan,
Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya yang B, ketika sedang melakukan wawancara, yaitu perkenalkan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama, hindari menyela agar keterangan tidak terputus, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, hormati petunjuk narasumber, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Lanjut yang C, setelah melakukan wawancara, yaitu mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu adalah jawabannya. Ini agak panjang ya jawabannya, jadi silahkan kalian bisa jeda. Kalian tulis dulu hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Oke, kita baca dulu, ini ada bacaan. Setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu, tumbuhan atau hewan. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Nah, ini ada format menulis laporan hasil wawancara. Yang nomor 1, latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Selanjutnya untuk nomor 2, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya nomor 3, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Lanjut nomor 4, waktu dan tempat kejadian. Menuliskan waktu dan tempat kejadian, contohnya wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 19 November 2016, waktunya pukul 8 sampai 9, tempatnya di Kampung Mekarjaya. Nomor 5, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya narasumber sama titik 2 Bapak Kurniawan, pewawancaranya Lani. Hasil wawancara, pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Nomor 6, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Amati setiap bagian pada format laporan di atas. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikan dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan ya. Untuk jawabannya yaitu, hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Komodo, dan lain sebagainya. Contoh hewan-hewan langka yaitu badak bercula 1, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan lainnya. Nah, itu adalah jawabannya ya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bagian di bawahnya. Nah, ini ada perintah di bagian bawahnya, baca teks berikut. Ini ada teks yang judulnya Lestarikan Hewan Langka. Oke, mari kita baca. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: nomor 1,
Melakukan penangkaran hewan langka. Nomor 2, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat nomor 1, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Nomor 2, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Nomor 3, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita ke bawahnya, di sini ada beberapa pertanyaan. Ini ada perintah jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang paling atas, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Nah, untuk jawabannya adalah kita perlu melestarikan hewan langka karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Nah, itu jawabannya, silahkan kalian bisa tulis di lembar jawab kalian. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Jawabannya yaitu apabila terdapat hewan punah maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pertanyaan di bawahnya lagi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Jawabannya yaitu, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah mengimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Oke ya, itu adalah jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita ke pertanyaan di bawahnya. Tuliskan himbauan kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Untuk jawabannya yaitu, manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut lagi. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Jawabannya yaitu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jawabannya yaitu, jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Oke ya, itu untuk jawaban-jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.